Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriani dari mahasiswa UIN Raden Inten Lampung, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Di sini kita akan membahas tentang kesehatan terkait isu coronavirus. Apa sih coronavirus itu? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang menyerang sistem pernapasan manusia dan hewan. Cara penyebaran virus corona yaitu apabila seseorang terjangkit virus corona tanpa gejala, kemudian keluar rumah dan menularkan ke 10 orang lainnya, dan 10 orang lainnya menularkan ke semua orang yang ada di sekitarnya. Sehingga karena kita tidak tahu siapa yang terinfeksi dan siapa yang sehat, jadi tetaplah berada di rumah. Kita perlu mengenali gejala COVID-19, yaitu batuk pilek, demam, letih lesu, sakit tenggorokan, gangguan pernafasan. Gejala yang ditimbulkan dari COVID-19 dapat beresiko tinggi pada seseorang yang memiliki riwayat penyakit seperti asma, jantung, dan diabetes, dan penyakit riwayat lainnya. Contoh gejala gangguan mental yang diakibatkan oleh isu-isu COVID-19. Yang pertama adalah kecemasan yang berlebihan, takut, panik, stres, pola tidur yang tidak teratur, dan yang terakhir sulitnya berkonsentrasi. Resiko terinfeksi virus corona dengan cara rajin cuci tangan. Jika kita batuk dan bersin, tutup dengan siku yang terlipat. Gunakan masker jika berpergian. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Hindari berada di tempat-tempat yang ramai. Hindari kontak dengan orang yang sakit. Bersihkan permukaan dan benda-benda yang sering disentuh dengan cairan disinfektan. Tips menghindari gangguan kesehatan mental. Yang pertama, kurangi konsumsi berita yang kurang valid dan istirahat sejenak dari sosmed. Yang kedua, isi waktu dengan kegiatan positif seperti membaca buku atau kegiatan lainnya. Yang ketiga, tetap komunikasi dengan keluarga dan kerabat terdekat. Yang terakhir, selalu berpikir positif, ikuti langkah-langkah dari sumber terpercaya seperti WHO atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun petugas kesehatan setempat Anda. Ingatlah untuk mencari cara agar tetap positif dan aktif, tetap sehat dan jaga kesehatan dalam menangani pencegahan penyebaran COVID-19. Terima kasih. Berikut ini adalah pengaruh dari COVID-19 yang sedang berlangsung di Indonesia. Yang pertama, adanya social distancing atau pembatasan sosial, bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kedua, isolasi dan karantina. Yang ketiga, lockdown atau yang disebut dengan karantina wilayah. Karantina wilayah sudah diterapkan di berbagai daerah di Indonesia, apalagi kota-kota. Juga ada dampak psikologis bagi manusia. Yang pertama, bagi penderita yaitu tertekan akibat terkena virus corona, stres dan terbebani. Kemudian dampak bagi masyarakat, yang pertama, stres disebabkan karena kondisi ekonomi menurun, takut tertular virus, dan semua acara tertunda bahkan dibatalkan. Bosan, pasti. Di rumah saja itu cukup bosan, tetapi dapat diatasi dengan hal-hal yang mudah, seperti dengan olahraga 30 menit dalam sehari, kemudian melakukan hal-hal yang positif sehingga kita tetap sehat dan tetap produktif
walau hanya di dalam rumah. Kemudian dampak psikologis terhadap mahasiswa atau pelajar. Yang pertama, stres. Karena beban kuota semakin meningkat, tugas semakin banyak, dan takut. Kenapa takut? Karena selalu standby terhadap HP untuk absen dan kuliah online atau sekolah online. Ini dapat mengakibatkan mata menjadi sakit, merah, dan bisa memicu mata minus yang terlalu banyak melihat HP. Kemudian bagi tim medis, yaitu tertekan. Kenapa tertekan? Yaitu semakin meningkatnya pasien yang positif corona, kelangkaan alat pelindung diri, jam kerja yang semakin bertambah, protokol perawatan yang ketat. Kemudian timbul rasa takut. Kenapa timbul rasa takut? Ya, takut tertular virus dan takut tidak dapat menangani pasien. Cara stres dengan COVID-19. Stres adalah reaksi tubuh manusia ketika mendapati ancaman, tekanan, bahkan perubahan. Nah, stres ini biasanya diikuti oleh perasaan gusar, marah, bahkan putus asa. Stres yang berkepanjangan dapat berdampak kepada kesehatan, seperti menurunnya sistem kekebalan tubuh pada manusia. Nah, stres ini memiliki beberapa gejala tergantung dari permasalahan dan pola menyikapinya. Yang pertama, itu ada gejala fisik yang diikuti oleh jantung berdebar, tubuh gemetar, kemudian pusing, lemas. Yang kedua, itu ada gejala emosi. Biasanya diikuti oleh moody, pesimis. Yang ketiga, itu ada gejala kognitif. Biasanya diikuti oleh kurang fokus, sulit untuk berkonsentrasi. Kemudian yang keempat, itu ada gejala perilaku. Biasanya diikuti oleh perilaku menggigit-gigit kuku atau berjalan bolak-balik. Hal ini terjadi karena kegugupan yang luar biasa. Nah, apa sih sebenarnya dampak dari stres terhadap COVID-19 ini? Sebenarnya pada tahun 2019 akhir, COVID-19 ini baru muncul di Wuhan, Cina, dan bahkan bisa menyebar dengan sangat cepat sampai sekarang di Indonesia, bahkan di beberapa negara lainnya, dengan kemungkinan kematian yang cukup tinggi. Nah, hal ini yang menyebabkan kecemasan yang luar biasa di kalangan masyarakat karena penyebarannya yang sangat mudah, bisa mengenai siapapun. Untuk itu bahkan pemerintah pun terpaksa mengambil keputusan untuk segala aktivitas harus dilakukan di rumah, mulai dari sekolah bahkan pekerjaan. Nah, hal ini menyebabkan 180 derajat perilaku yang biasa kita lakukan itu berbeda dengan biasanya. Nah, ini yang menyebabkan perasaan tertekan terhadap manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor psikologis apa aja sih yang dirasakan masyarakat pada masa pandemi COVID-19 yang kita rasakan saat ini. Yang pertama adalah rasa cemas. Apa sih yang teman-teman tahu dari rasa cemas? Cemas adalah rasa khawatir atau takut yang sangat berlebihan terhadap sesuatu. Nah, pada masa ini masyarakat sangat ditakutkan oleh penurunan ekonomi yang sangat drastis. Karena banyak masyarakat yang tidak bekerja, bahkan di PHK dari pekerjaannya loh teman-teman. Sedangkan setiap harinya seseorang butuh makanan dan butuh makanan pokok untuk setiap bulannya, membayar tagihan listrik, tagihan kredit, ataupun dan lain sebagainya. Pemasukan tidak ada, sedangkan pengeluaran terus meningkat. Yang kedua adalah agresif. Masyarakat saat ini banyak yang disuruh di rumah saja. Itu adalah emang perintah dari pemerintah. Nah, pada saat ini banyak daerah yang melockdown setiap daerahnya. Hal ini menimbulkan
panic buying teman-teman, ataupun yang bisa disebut dengan menimbulkan rasa ingin berlomba-lomba menimbun makanan ataupun hand sanitizer ataupun ADP ataupun masker. Dan kita tidak boleh seperti itu. Kita harus bisa mengontrol diri kita seperti itu. Nah, yang ketiga adalah emosi. Emosi apa sih? Emosi adalah reaksi terhadap seseorang ataupun suatu kejadian yang menimbulkan emosi senang, sedih, ataupun bahagia. Nah, pada saat ini masyarakat diminta untuk tidak memiliki emosi yang negatif. Nah, hal itu bisa menimbulkan psikosomatik, teman-teman. Nah, bagaimana sih agar kita tidak menimbulkan emosi yang negatif tersebut? Adalah salah satunya dengan cara puasa sosial media. Karena sudah kita ketahui teman-teman, baik di Twitter, di Instagram, di Facebook, di WhatsApp, ataupun di Line, itu semua berbicara tentang COVID-19. Nah, hal itu bisa menimbulkan emosi yang negatif buat diri kita, dan itu bisa merugikan diri kita sendiri, teman-teman. Nah, caranya adalah berpuasa sosial media. Dan yang terakhir adalah kontrol diri. Kontrol diri adalah dimana kita bisa mengontrol diri kita sendiri untuk tidak melakukan peraturan yang sudah dibuat seperti itu. Misalnya teman-teman, pada saat ini pemerintah sudah melakukan PSBB dan dilarang mudik ataupun pulang kampung. Nah, kita harus bisa mengontrol diri kita agar kita tidak pulang kampung ataupun tidak mudik dan tetap di rumah saja. Kenapa sih kita nggak boleh mudik? Karena teman-teman, sudah kita ketahui ya, di seluruh negara, di seluruh dunia, di beberapa ratus negara itu sudah di beberapa ratus negara itu sudah tercemar virus COVID-19 ini, bahkan di Indonesia. Nah, karena kita tidak tahu teman-teman, dari perjalanan kita dari rumah menuju kampung, nah kita tidak tahu kalau ada virus atau tidak yang menempel di tubuh kita. Jadi diharapkan kita tetap di rumah saja dan tidak pulang kampung dulu untuk tahun ini saja. Seperti itu. Terima kasih. Tetap di rumah, stay at home.